Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren bro, belum sampai 24 jam setelah pelantikannya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono langsung terbang ke Kazan, Rusia untuk memenuhi undangan konferensi tingkat tinggi KTT BRICS Plus 2024 yang diselenggarakan oleh Putin, Presiden Rusia. Masuknya Indonesia sebagai mitra kelompok kekuatan ekonomi BRICS bisa membuka berbagai peluang strategis termasuk dalam isu geopolitik global. Apalagi dalam kesempatan KTT itu ada gestur Putin yang menggoyang-goyangkan secari kertas warna-warni di selipan jarinya. Setelah di zoom itu ternyata uang BRICS, saudara-saudara. Bahasa tubuh ini seakan ingin mengatakan BRICS siap mengguncang dunia. BRICS siap mengobrak-abrik. Hehehe. Nah, kalau antum penasaran, jangan skip dulu ya videonya. Ya, bro. Dan jangan lupa subscribe dulu channelnya. Oke, BRICS Summit ini sebuah KTT di Kazan, tempatnya Paman Putin. BRICS, perkumpulan negara yang ingin mengubah tatanan dunia. Wow, bahasan yang berat nih. Mengubah tatanan dari ekonomi berbasis dolar menjadi mata uang BRICS. Benarkah Indonesia sudah masuk? Jadi gini, keanggotaan BRICS itu bukan cuma keuntungan ekonomi, tetapi juga geopolitik. Apalagi di tengah ketegangan geopolitik global dan kompetisi ekonomi antara negara-negara besar. Indonesia perlu menjaga keseimbangan. Bila resmi bergabung dengan BRICS, hal tersebut memungkinkan Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang sambil tetap mempertahankan kemitraan strategis dengan Barat. Kan kita harus berpikir komprehensif ya. Ekonomi nggak bisa dilepaskan dari politik. Terus kalau udah bicara politik, ya nyenggol pertahanan keamanan. Secara retorika atau narasi join BRICS, upaya ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global. Faktor Barat ini menjadi kalkulasi serius. Selain perintis Brazil, Rusia, India, Cina, ada tambahan South Africa, ada yang keluar Argentina, ada juga yang pelin-pelan seperti Saudi Arabia. Tampaknya negara-negara masih berhitung. Paling banter negara ASEAN itu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Status keanggotaannya baru partner, mitra. Masih berhitung, takut diapa-apain. Bisa-bisa disentil rudal paman Amerika. Dari anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan, Indonesia memang seharusnya terus memperluas kerjasama internasional dan memperkuat posisinya dalam berbagai forum ekonomi dunia. Maka inisiatif agar Indonesia bergabung dalam BRICS akan memberi peluang besar. Namun Indonesia juga harus tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan mitra-mitra tradisional di Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, ujar Sukamta. Ini penting agar kita bisa mengoptimalkan manfaat dari berbagai kerjasama yang ada. Nah, salah satu peluang itu adalah peningkatan investasi asing ke Indonesia. Mengingat anggota BRICS merupakan gabungan dari 5 ekonomi besar, terutama dari negara-negara seperti China dan India. Juga membuka jalan bagi transfer teknologi dan inovasi yang bisa mendukung pembangunan infrastruktur dan industri dalam negeri.
aliansi BRICS dinilai dapat mewakili pasar-pasar ekonomi global yang berkembang pesat. Dengan bergabung ke BRICS Plus, kata Sukamta ya, Indonesia akan memiliki akses yang lebih luas ke pasar-pasar non-tradisional seperti Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan. Bro and sis rahimakumullah, diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar utama di barat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. BRICS diketahui memiliki lembaga keuangan New Development Bank (NDB) yang bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek besar di Indonesia, termasuk infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, Indonesia harus bisa memainkan perannya bila resmi diterima sebagai anggota BRICS. Sebab BRICS terdiri dari negara-negara dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat beragam, sehingga bisa menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Kita harus cerdas dalam memainkan peran di BRICS tanpa meninggalkan komitmen dan kerjasama dengan negara-negara barat yang selama ini sudah terjalin dengan baik, ungkap Sukamta. Sukamta menyebut perbedaan kepentingan dan visi di antara anggota BRICS Plus bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dan Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia. Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mendapat respon positif, termasuk dari Rusia sebagai negara inisiator forum tersebut. Sukamta pun mengingatkan bergabungnya Indonesia dengan BRICS Plus harus dipandang sebagai upaya memperluas opsi kerjasama, bukan sebagai langkah untuk berpihak pada satu blok tertentu. Indonesia harus tetap menjadi jembatan dialog antar kekuatan dunia, baik di timur maupun di barat, ucapnya. Agar bisa maksimal dalam memanfaatkan keanggotaan di BRICS Plus, Indonesia disebut harus mempersiapkan diri dengan kebijakan ekonomi yang lebih kompetitif dan adaptif. Sukamta mengatakan persiapan itu meliputi reformasi struktural di bidang ekonomi, peningkatan daya saing, industri nasional, dan perbaikan iklim investasi. Sukamta pun menegaskan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi, sambil tetap menjaga keseimbangan hubungan dengan mitra tradisional di barat, pungkasnya. Pendapat berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Celios, Bima Yudhistira, kepada Tirto. Bima justru khawatir pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China. Padahal tanpa BRICS, dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023. Ketergantungan pada Cina juga membuat perekonomian lebih rapuh di saat ekonomi Cina diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic
outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian. Kondisi ini, lanjut Bima, idealnya harus direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China, bukan malah masuk menjadi anggota BRICS. Gitu ya. Lalu, apa bedanya antara BRICS dan OECD? BBC News Indonesia pada April 2024 melaporkan Indonesia berkeinginan untuk bergabung ke Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Akan tetapi, negara yang ingin menjadi anggota OECD harus diterima dan disetujui oleh 38 semua anggota OECD yang sudah ada, tentu termasuk Israel. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah beberapa kali menegaskan tidak ada rencana Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terutama dengan masih berlangsungnya situasi Israel di negeri semangka itu. Selain karena Israel, OECD juga dipandang sebagai kelompok negara-negara yang kini masih kuat menggerakkan ekonomi global 10%. Ini asumsi saya pribadi ya. Dengan karakter Prabowo seperti itu, kesatria, patriot, mata tentara, tentu beliau tidak akan memilih wilayah abu-abu. Asumsi ini diperkuat dengan Musa Maliki, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ya. Dia yakin sepertinya Prabowo sudah yakin dengan BRICS dibandingkan bergabung dengan OECD. Karena kepentingan nasional Indonesia lebih pas ke BRICS, baik itu dari sisi ekonomi, politik, dan sosial. Solidaritas sesama negara selatan, ujar Musa. BRICS bagi Indonesia adalah kendaraan baru yang relevan di saat krisis global melanda dunia barat. Nah, begitu ya. Kalau Prabowo, tapi kok Menteri Keuangannya Sri Mulyani yang representasi barat. Gimana ya? OECD ada Israel, BRICS ada China. Nah, menurut antum Indonesia bagaimana sebaiknya? Join BRICS atau OECD atau opsi ketiga? Waktu dan tempat dipersilahkan di kolom komentar. Jangan lupa argumentasinya. Tapi jangan kelamaan digantung ya, harus ada keputusan.